Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan sekarang kita sudah ada di part kedua untuk materi Advanced Accounting chapter 7, yaitu terkait dengan elimination of unrealized gain or loss on intercompany sales of property and equipment. Dimana di part satunya kita udah bicarakan terkait dengan bagaimana sih kita akan membuat eliminasi terkait dengan penjualan dan pembelian intercompany, ya penjualan atau pembelian di dalam consolidated entity atas tanah atau atas non-depreciable asset ya. Nah, di sini kita akan ngomongin terkait dengan bagaimana ketika kita akan mengeliminasi unrealized loss atau gain dari intercompany sales berupa depreciable asset, berupa aset-aset yang bisa didepresiasi. Oke, nah kita mulai aja. Nah, mungkin di part ini saya agak sedikit pelan dan sedikit detail ya teman-teman, karena ada beberapa hal yang benar-benar harus kalian perhatikan untuk di part ini ya. Oke, di sini kita akan ada istilah realization through usage. Jadi nanti kalau misalnya andaikan ada selisih terkait dengan nilai depreciation-nya. Nah, di mana depreciation ini akan berpengaruh pada keuntungan atau kerugiannya. Jadi nanti ketika gain pada akhirnya itu akan muncul tambahan gain seiring dari depresiasi yang berubah gitu ya. Nah, lalu mungkin beberapa hal yang perlu di-highlight nih ya teman-teman. Ini ada 4 hal yang perlu kalian lihat ketika kalian bikin eliminasi atas intercompany transaction atas depreciable asset ya. Yang pertama, gain atau loss hanya berupa result dari penjualan kepada other parties, kepada pihak lain di luar dari consolidated entity. Ini konsepnya kurang lebih sama ya teman-teman. Intinya adalah ketika ada gain atau loss itu adalah terkait dengan transaksi di dalam consolidated entity kepada pihak di luar dari consolidated entity. Jadi kalau misalnya andaikan ada transaksi antar consolidated entity, itu tidak akan pernah ada gain atau loss. Oke. Nah, ini kurang lebih sama seperti di chapter 6 di part 1 ini sama ya. Oke, dan juga kalau misalnya andaikan nilai properti itu akan dicatat pada cost dari affiliate group. Maksudnya nilainya itu harus dicatat berupa nilai cost dari pihak pertama yang beli dari outsider gitu ya. Nah, jadi misalnya kayak contohnya P jual ke S. Nah, berarti cost yang harus tercatat dalam consolidated financial statement itu adalah nilai cost dari P. Ya. Nah, ini adalah yang baru yang mungkin di part 1 dari topik ini tuh belum dibahas ya teman-teman ya. Ini adalah hal yang baru. Yang pertama, accumulated depreciation yang tercatat di dalam consolidated financial statement atau consolidated balance sheet itu adalah based on cost dari affiliate group. Based on dari cost affiliate group. Berarti kan tadi kalau misalnya andaikan kamu jual kepada misalnya contoh parent jual ke subsidiary, itu mungkin kan ada markup harga. Nah, markup harga ini pasti akan menyebabkan adanya tingkat depreciation yang bertambah. Ya, depreciation expense-nya bertambah, accumulated depreciation juga pasti bertambah. Tapi ketika kita ngomongin eliminasi pada consolidated financial statement, kan gain ini nggak boleh ada nih ya teman-teman, gain atau loss-nya itu nggak boleh ada, sehingga perubahan antara depreciation dan accumulated depreciation itu juga nggak boleh ada. Jadi kalau misalnya kondisinya dia gain, depreciation sama accumulatednya nggak boleh lebih tinggi, harus sama. Oke. Dan juga ketika dia loss berarti yang namanya depreciation sama accumulated depreciation-nya nggak boleh lebih rendah. Oke. Nah, karena accumulated depreciation harus based on pada nilai cost-nya, cost affiliate group, cost dari dimana ketika kita beli di luar gitu ya. Jadi anggapannya ini kan consolidated entity seperti yang kemarin sudah dibahas juga ya di part-part sebelumnya. Consolidated entity ini sama kayak satu keluarga gitu. Kapan kira-kira dia beli dari pihak lain? Berapa sih nilai dia beli dari pihak lainnya itu? Oke. Nah, lalu yang kedua itu adalah juga terkait dengan depreciation expense yang dicatat di dalam income statement itu juga harus based on dari nilai affiliate group. Oke, based on cost to affiliate group. Ya. Oke, kita langsung ke contoh aja supaya nanti teman-teman nggak bingung ya. Oke, di sini kita ngerjain problem 71. Kita pakai cost method atau partial equity method. Ya, nanti mungkin kalau misalnya bedanya dengan complete equity method ya gampang ya. Untuk bagian tahun kedua
Ya ketika kita udah ngomongin adanya return earning, ya udah itu digantiin ke investment aja gitu ya. Oke, di sini ada Powell Company, dia punya 80% dari Sullivan Company. Ya di mana pembelian itu di tanggal 30 Juni 2014. Nah, di sini kita hanya ngelihat terkait dengan depreciable property-nya aja. Kita nggak ngomongin secara keseluruhan. Kita nggak bikin worksheet-nya ya teman-teman. Kita hanya bikin jurnalnya. Nanti kita akan bikin worksheet di part selanjutnya, di part ketiga. Oke. Nah, di sini dia bilang Sullivan ini jual kepada Powell equipment senilai 500.000. Oke, ini udah harga jual. Ya, harga jual. Oke, ini hati-hati ya, ini upstream karena tadi yang jual itu adalah si subsidiary jual ke parent. Oke. Dan di sini dia bilang cost dari equipment Sullivan itu sebenarnya 780 dan accumulated depreciation-nya adalah 400.000. Jadi kalau kita ngomong itu book value dari equipment ini adalah 780.000 dikurang dengan 400.000. Itu adalah 380.000. Jadi anggapannya gini nih, tanpa adanya gain ya, harusnya si Sullivan ini jual kepada si Powell ini harganya 380 karena nggak perlu adanya gain gitu ya, nggak boleh adanya gain. Oke. Nah, lalu karena dia jual di harga 500.000 sehingga kita tahu bahwa itu ada gain. Ya, gainnya itu adalah 500.000 dikurang dengan 380. Oke. Nah, ini adalah 120.000 ya. Nah, dibilangnya bahwa di sini information tambahan bahwa ternyata si equipment ini masih punya umur manfaat 4 tahun dari tanggal 30 Juni ini. Oke. Dan di tahun 2015 si Powell ini dan juga Sullivan dia mencatatkan income sebesar 300.000 dan 200.000. Oke. Oke, mungkin informasi terkait dengan hal ini kita keep dulu ya, kita nggak usah terlalu pikirkan. Kita coba lihat terkait dengan hal-hal berikut ya. Nah, mungkin yang perlu kalian perhatikan adalah terkait dengan cost. Pertama ya, costnya 780, accumulated depreciation yang 400.000 dari Sullivan, dan harga jualnya adalah 500.000. Book value adalah 380 dan dia punya gain 120.000. Oke, sekarang kita lihat dulu bagaimana pencatatannya ketika Powell nyatetnya gimana, Sullivan nyatetnya gimana. Ini adalah dua pencatatan jurnal umumnya dulu. Kita belum ngomongin jurnal eliminasi. Powell dia akan mencatat adanya equipment sebesar 500.000 dan dia membayarkan cash sebesar 500.000. Ini masih biasa ya, gampang ya teman-teman ya. Lalu Sullivan dia akan mendapatkan cash sebesar 500.000, lalu dia hilangkan si accumulated depreciation-nya 400.000 dan dia akan menghilangkan juga nilai equipment-nya 780 dan dia akan mencatatkan gain on sale of equipment sebesar 120.000. Ya, ini adalah pencatatannya. Nah, apa aja sih yang kira-kira akan dihapus? Pertama, gain itu akan jadi 0. Lalu equipment, ini kan si Sullivan, si Powell ini catat 500.000, harusnya equipment-nya tercatat 780.000. Lalu di Powell ini belum ada accumulated depreciation kan ya. Nah, dia harus munculkan yang namanya accumulated depreciation. Oke. Nah, ini yang harus kita perhatikan nih teman-teman ya. Dia akan nyatet ini, lalu akan nyatet gain. Nah, kita kira-kira kita lihat nih jurnalnya akan seperti apa ya. Oke, nah hitung-hitungan ini akan lebih mempermudah kalian sih teman-teman ya. Pertama, kita kan harus mencatat si equipment-nya itu pada nilai cost-nya. Original cost itu adalah 780, sedangkan yang sekarang tercatat adalah 500.000. Sehingga anggapannya kita masih kurang catat nih. Kurang catat sebesar 280.000. Makanya di sini jurnalnya ini jurnal ya teman-teman ya. Equipment-nya akan kita tambah sebesar 280.000. Lalu yang kedua, kita akan menghapuskan nilai gain-nya. Oke, ini gain-nya kita udah hitung ya tadi ya. Nah, gain-nya akan kita hapus sebesar 120. Dan kita akan memunculkan nilai accumulated depreciation. Jadi anggapannya accumulated depreciation juga nggak hilang gitu ya. Sehingga nanti ketika di consolidate financial statement,
itu tetap ada equipment sebesar 780.000 dan akan ada accumulated depreciation sebesar 400.000. Nah, sehingga cost-nya itu adalah tetap 380.000 gitu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat, ini adalah jurnal pertama ya teman-teman ya. Nah, ada lagi jurnal kedua. Oke. Jurnal kedua itu adalah terkait dengan depreciation-nya ya. Jadi gini, tadi kan saya bilang bahwa sebenarnya kan Kosesi Sullivan ini adalah nilai book value-nya ya. Book value-nya dia itu adalah dari 780.000 dikurang dengan 400.000. Anggapannya ketika dia mau jual tanpa gain, dia akan menjual di harga 380. Nah, di mana kalau misalnya kita ngitung nih ya, kalau misalnya dia jual transfernya benar-benar 380, berarti depreciation expense dia itu adalah 380 bagi 4, yaitu adalah 95.000. Namun ternyata itu bukan yang dicatat kan ya, yang dicatat, yang ditransfer itu adalah 500.000. Ya, ini adalah yang depreciation expense yang seharusnya. Oke. Nah, ini yang dicatat ya, depre expense sebesar 500.000 dibagi 4. Itu adalah 125. Ini adalah yang sudah dicatat. Oke, sehingga ini ya teman-teman di sini ya, sehingga dalam satu tahun terjadi perbedaan depreciation sebesar 30.000. Ini adalah per year. Oke, jadi dalam satu tahun itu ada selisih sebesar 30.000. Nah, karena selisih, anggapannya gini, anggapannya yang tercatat itu lebih besar ya. Ini yang udah dicatat itu lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Seharusnya hanya 95.000, namun yang dicatat adalah 125.000. Anggapannya kita kayak kebanyakan depresiasi. Oke, kita kebanyakan depresiasi sehingga harus kita kurangin depreciation expense-nya. Makanya di sini jurnal kedua, adjustment untuk nilai depreciation expense itu akan ada depreciation di sebelah kredit. Karena depreciation-nya berkurang ya teman-teman ya. Karena tadi kita udah mendepre kelebihan sebesar 15.000. Nah, 15.000 ini dari mana? Dari 30.000 yang satu tahun kita bagi 2. Karena kita hanya dari tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan 31 Desember. Oke. Nah, lalu karena kita ngurangin depreciation expense, pastinya accumulated depreciation-nya juga pun berkurang. Oke. Nah, di sini ada dua hal nih teman-teman. Yang pertama, kita mengadjust nilai depreciation expense-nya. Yang kedua, ini adalah merupakan realisasi dari nilai gain ya, dari property gain dari penggunaannya through usage. Realization of portion of gain through usage. Jadi karena kita ada adjustment pada nilai depreciation expense-nya akan semakin berkurang. Kalau depre expense berkurang, pasti net income-nya bertambah. Oke. Nah, makanya kita ada additional gain. Nah, ini realisasi gain-nya ya, teman-teman ya. Oke, nah saya harap sih sampai sini kalian ngerti ya. Ini masih setengah tahun. Gimana kalau misalnya tahun kedua? Tahun kedua di tahun 2015. Sama seperti yang awal, ini adalah jurnal 1 ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada equipment-nya kita tambahkan 280.000. Lalu kita ada menambahkan nilai accumulated-nya. Nah, tapi di sini sudah tidak muncul gain ya teman-teman, karena ini udah tahun kedua. Kalau yang awal, coba kita lihat lagi. Kalau yang awal dia nyatat gain on sale. Namun di sini di tahun kedua dia sudah tidak mencatat gain on sale lagi, tapi sudah dimasukkan ke dalam beginning return earning dan juga non-controlling interest. Angka 96.000 dan juga 24.000 ini merupakan gain yang 120.000. Namun sudah dipecah 2 untuk Powell dan juga untuk NCI, 20% dan 80%. Ya teman-teman ya. Ini sebenarnya jurnalnya sama, cuma bedanya tadi pakai gain, sekarang udah pakai return earning dan juga non-controlling interest. Kenapa pada non-controlling interest? Karena kita pakai upstream. Kalau bukan upstream, kalau downstream gimana? Berarti non-controlling interestnya tidak ada. Kita akan masukkan 120.000-nya itu semuanya ke dalam
beginning return earning. Nah, ini saya harap teman-teman tahu ya, boleh dicatat juga nih. Oke, nah jurnal kedua. Oke, ini jurnal 2 terkait dengan adjustment depreciation. Adjustment depreciation, hati-hati teman-teman, sebenarnya ini adalah 2 jurnal ya. Jurnal 1 itu adalah untuk mendepre yang tahun ini ya. Dan ini jurnal 2 adalah untuk balik nilai dari yang sebelumnya. Jadi ini udah 2 kali ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lihat accumulated depreciation-nya bukan 30.000. Ya, even ini tahun 2015. Dia adalah 45.000. Ini dari mana? Dari 15.000 tahun 2014 ditambah dengan 30.000 di tahun 2015. Oke. Nah, jadi yang sebelumnya kita juga akan bawa. Nah, ini kayaknya konsepnya kurang lebih sama dengan yang ada di chapter 5. Ya, ketika kita punya alokasi different kepada nilai properti yang depreciable gitu ya. Oke, di sini kita akan munculkan yang namanya depreciation expense 1 tahun full ya, hitungannya dari sini. Lalu yang kemarin itu ada 15.000. 15.000-nya karena ada pengurangan depreciation sehingga dia akan nambah gain. Nah, gain ini kita tutup ke return earning dan juga NCI. Nah, kalau dia downstream gimana? Nggak ada NCI-nya aja, semuanya masuk ke dalam beginning return earning-nya punyanya si Powell ya. 15.000 dari tahun sebelumnya dari jurnal yang ini teman-teman, di jurnal ini, lalu dikali dengan persentase kepemilikan dari masing-masing. Ini sebenarnya bisa dibelah 2 sih teman-teman ya. Jadi bisa dicatat dulu untuk yang tahun ini yang 30.000, lalu nanti dia akan dibagi 2. Nah, mungkin saya kasih gambaran ya supaya nggak bingung sebentar. Nah, kalau jurnal tadi kita pisahkan itu akan jadi seperti ini. Pertama kita catat untuk 2015 dulu ya. Accumulated depreciation expense. Senilai dari 30.000. Selisih dari 125.000 dikurang dengan 95.000. Baru kita catat untuk yang tahun 2014-nya. Kita kita masukkan ke dalam return earning dan juga NCI ya. Jadi accumulated depreciation pada beginning return earning dan NCI. Ya, ini adalah sebesar 15.000. Ini adalah sebesar 80%-nya. Dan ini adalah sebesar 20%-nya. Ini adalah 12.000 dan ini adalah 3.000. Ya, ini adalah untuk jurnal kedua. Jurnal kedua di tahun berikutnya. Ya, jadi kalau misalnya selama tidak ada penjualan kepada pihak luar, itu akan tetap seperti ini, jalan aja terus. Jadi untuk tahun ketiganya berarti nanti akan ada jurnal ini. Ya, untuk tahun 2016 misalnya. Ini 2016 ada 1. Nah, 2015-nya campur dengan 2014. Ini jadi 45.000 lalu dibagi dengan 80% dan 20%. Ya. Jadi saya harap kalian bisa ngikutin nih kira-kira alurnya kemana. Oke. Nah, sekarang kita lihat gimana sih kalau misalnya udah tahun kedua 2015 tapi dia pakai complete equity method. Nah, yang tadi ya saya sempat bilang bahwa yang namanya complete equity method berarti ya return earning-nya si parent diganti aja dengan yang namanya investment. Nah, ini ya teman-teman, kalau misalnya kita mau lihat cost method dan partial equity method, dia akan nyatet beginning return earning dari si P company. Tapi kalau complete equity method, kita akan mencatat nilai investment ya. Tapi angka yang lainnya kurang lebih sama. Oke. Dan juga untuk jurnal 2, ini kan jurnal 1 ya teman-teman ya. Jurnal 1, ini jurnal 2 untuk tahun 2015 dengan complete equity method. Bedanya di sini adalah investment, bukan return earning. Ya, hanya situ sih bedanya ya teman-teman ya. Gimana sih kalau misalnya ketika penjualan itu adalah downstream sales dan di tahun kedua? Yang bedanya cuma nggak ada non-controlling interest ya teman-teman. Jadi kalau ada selisih
gain atau loss atau adjustment terkait dengan depreciation expense-nya bertambah atau berkurang, semuanya akan terpengaruh kepada beginning return earning ketika dia cost method dan partial equity method, karena ini adalah bagian punyanya si Powell. Dan ketika complete equity method berarti dia akan masuk kepada nilai investmentnya ya. Oke, nah sekarang sedikit review terkait dengan jurnal-jurnal apa aja sih yang kira-kira akan dipakai gitu ya. Kita mulai dari yang pertama itu adalah jurnal tahun pertama. Nah, ketika tahun pertama, yang pertama harus kita lakukan adalah kita meningkatkan nilai equipment-nya. Karena biasanya nilai equipment ini akan lebih rendah nih dibandingkan dengan nilai equipment yang seharusnya. Karena kan ada yang terkait dengan depreciation tersebut ya. Lalu kita akan masukkan kembali terkait dengan accumulated depreciation. Dan kita akan menghapus yang namanya gain. Oke. Nah, ini kalau misalnya dalam kondisi gain, teman-teman. Kalau misalnya dalam kondisi loss, berarti ini akan ada equipment yang akan kita tambahkan teman-teman nilainya kepada nilai original, lalu kita akan munculkan accumulated depreciation, lalu kita akan hapus loss-nya. Oke, loss on sale. Nah, ini juga gain on sale ya. Lalu yang kedua itu masih terkait dengan jurnal tahun pertama, ini mungkin jurnal A kali ya, supaya gampang. Ini jurnal B. Kita akan bikin penyesuaian untuk nilai dari depreciation ya. Kalau dalam kondisi gain berarti dia akan ada accumulated depreciation pada depreciation expense. Dalam kondisi gain biasanya pasti nilai depreciation-nya itu akan lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga kita akan mengurangkan nilai gain-nya. Nah, sedangkan dalam kondisi loss kita akan menambahkan nilai depreciation expense-nya. Oke, sehingga loss kita semakin besar nih anggapannya ya. Nah, ini yang disebut sebagai realisasi true usage. Oke. Nah, ini adalah tahun pertama. Lalu di tahun kedua kita akan catat lagi nih jurnal A dalam kondisi kita sudah menghapus loss atau gain-nya itu kepada return earning dan juga NCI. Oke. Jadi kita akan tingkatkan nilai equipment-nya. Lalu kita akan hapus gain, tapi gain ini udah bukan gain lagi ya, tapi beginning return earning pada dan NCI pada nilai accumulated depreciation. Nah, kalau misalnya dalam kondisi loss, berarti kita akan tingkatkan nilai equipment-nya. Lalu kita akan kurangkan beginning return earning. Dan kita juga akan kurangkan nilai NCI. Sehingga nanti akan muncul juga accumulated depreciation. Nah, ini adalah untuk tahun kedua. Masih jurnal A ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat jurnal B-nya kira-kira apa sih ya. Nah, sekarang kita jurnal B ya teman-teman. Ini sambungan dari yang tadi. Oke, cuma saya tidak menghapus untuk jurnal tahun pertama dulu supaya kalian lebih ngeh. Ya, di tahun kedua kita akan ada dua jurnal nih yang bisa kalian gabungkan jadi satu sebenarnya. Yang pertama adalah kalau kondisinya gain berarti ada accumulated depreciation dengan depreciation tahun berjalan. Nah, ini adalah terkait dengan tahun berjalan. Oke, selisihnya tadi ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat dari contoh, itu adalah selisihnya yang akan kalian catat. Oke, lalu untuk jurnal keduanya itu adalah accumulated depreciation. Lalu kita akan catat beginning return earning dan NCI. Oke, ini adalah untuk tahun sebelumnya. Nah, ini mungkin kalian untuk tahu detailnya angka-angkanya yang akan dimasukin untuk yang mana aja, silahkan boleh kalian back lagi kalian perhatikan dengan lebih detail ya teman-teman. Nah, kalau untuk jurnal B ini lebih ke ngomongin terkait dengan selisih depresiasi. Oke, nah ini kalau misalnya dalam kondisi untung seperti ini, dan kalau kondisi rugi itu kita coba lihat ya teman-teman. Nah, berarti akan ada depre expense pada accumulated depreciation. Oke, ini adalah untuk tahun berjalan. Dan akan ada beginning return earning, NCI, dan juga accumulated depreciation. Karena di sini accumulated depreciation-nya bertambah gitu ya, karena depreciation-nya pun bertambah. Oke, jadi teman-teman mungkin yang tadi
ketinggalan atau enggak ini adalah kondisi loss ya, ini adalah kondisi gain. Dan begitu juga untuk yang sebelumnya ya teman-teman ya. Ini adalah untuk tahun sebelumnya. Ya. Oke, ini adalah untuk 2 tahun gitu ya teman-teman ya. Nah untuk tahun ketiga gimana? Untuk yang jurnal B ini kalau misalnya udah masuk tahun ketiga, tahun keempat dia akumulasi ya. Jadi dia akan tetap ada untuk satu jurnal untuk tahun berjalan, dan jurnal kedua itu adalah untuk akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan depresiasi itu habis. Oke. Bedanya apa? Kalau misalnya ini kita ngomongin terkait dengan upstream ya teman-teman ya. Oke, kalau upstream itu akan ada muncul NCI nih. NCI, yang sebelumnya juga di bagian A juga ada NCI. Oke. Nah, terus kalau misalnya downstream seperti biasa, downstream dia itu tidak akan ada NCI. Kalau ini kita masih menggunakan cost method dan partial equity method. Nah, kalau misalnya complete equity method gimana? Nah, tinggal kita ganti aja akun-akun yang ada beginning return earning yang kita ganti menjadi nilai investment in subsidiary. Hanya itu doang ya teman-teman bedanya. Oke, saya harap sih kalian udah ngerti ya teman-teman terkait dengan bagaimana sih kita akan melakukan eliminasi untuk depreciable asset ini. Nah, teman-teman sekalian, materi kita di part 2 ini udah selesai ya. Jadi nanti kita di part ketiga kita akan ngomongin bagaimana sih kita akan pakai jurnal-jurnal eliminasi ini dalam work paper atau worksheet ya. Kita akan pakai di cost method dan equity method ya. Di equity-nya itu nanti di partial dan juga complete equity. Oke, kalau kayak gitu thank you teman-teman untuk attention-nya di part ini, dan kita ketemu lagi di part selanjutnya. See you next part. Bye bye.